pemirsa, kita berjumpa lagi di channelnya Susno 2G. Hari ini kita akan membahas tentang lagi-lagi satu kejadian yang cukup mengejutkan, bahwa beredar potongan video pembicaraan antara terduga hakim ketua yang menyidangkan kasus Verdi Sambo, yaitu Bapak Wahyu Iman Santoso, dengan Kabareskrim Polri, yaitu Komjen Agus Andrianto. Tapi ini semuanya kebenarannya masih diperiksa ya, pemirsa. Nah, apakah mungkin hal seperti ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin seorang hakim dengan seorang Kabareskrim bisa memutuskan vonis padahal sidang itu sendiri belum selesai dilakukan? Mari kita bincangkan hal ini dengan Bapak Susno 2G. Pak Susno, beberapa hari ini beredar video, potongan video yang masih tetap diperiksa kebenarannya, diduga antara Ketua Majelis Hakim terdakwa Verdi Sambo, yaitu Bapak Wahyu Iman Santoso, dengan seorang Kabareskrim, yaitu Bapak Komjen Agus Andrianto, yang seolah-olah memutuskan vonis padahal sidang sendiri belum selesai berjalan, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Ya, kalau bagi saya ini teror ya. Sebagaimana Pak Mahfud katakan, teror. Teror jadi permainan trik-trik intelijen. Tapi bukan intelijen yang main. Ya niru-niru cara intel, tapi kasar gitu. Kasar dan ya agak nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal kenapa? Masa seorang hakim, apalagi hakim ketua yang sudah senior, dia pasti tahu bahwa dia sangat independen di dalam memutuskan suatu perkara, nggak boleh dicampuri sama anggota majelis yang berunding gitu. Setelah selesai sidang, kemudian jelas tuntutannya, prosesnya selesai, tinggal jatuhkan vonis ya. Yang berunding itu hanya hakim ketua sama anggota majelis gitu, yang saling minta pertimbangan bagaimana. Nggak mungkin lah meminta pendapat pihak luar gitu, Kabareskrim, apa urusannya. Dan termasuk juga tidak mungkin minta pendapat dari Mahkamah Agung atau minta pendapat dari ketua pengadilan juga nggak mungkin. Jadi sangat independen. Nah, mengapa ini terjadi? Ya teror. Ya teror ya pura-pura niru trik-trik intelijen gitu. Tujuannya apa? Ya jelas tujuannya ingin ganggu gitu. Jadi artinya hal ini sesuatu yang tidak mungkin benar lah gitu kalau menurut saya gitu. Kebenarannya artinya apa yang dikatakan bahwa minta petunjuk Kabareskrim untuk memutus berapa hukumannya, bahkan di situ dicantumkan akan dihukum mati hasil perundingan itu. Ya. Itu nonsen lah, nggak masuk akal gitu. Kalau kemungkinan bahwa seorang ketua majelis hakim itu nekat, Pak, berani melakukan hal seperti itu, ada nggak kemungkinannya, Pak? Ya nggak mungkin lah. Ya tidak mungkin hal seperti itu dilakukan. Jadi ini sifatnya hanya ingin mainkan trik intelijen. Jadi trik intelijen, tapi bukan intelijen. Yang bermainnya bukan intelijen dalam pengertian struktur, bukan intelijen dalam pengertian lembaga, tapi trik gaya-gaya menteror gitu. Teror tujuannya apa? Ya supaya sebaliknya. Nah, ini hukuman mati gitu. Seolah-olah kalau ada tuntutan hukuman mati itu adalah hasil perundingan dari hakim yang nggak tahu fungsinya dengan Kabareskrim. Nah ini sehingga nantinya akibatnya apa? Kalau isu ini membesar dan dipercaya orang, ini hanya ingin membuat agar hakim itu takut menjatuhkan hukuman mati. Kenapa? Kalau dia menjatuhkan hukuman mati, maka akan dituduh, wah ini hasil perundingan antara ketua majelis dengan Kabareskrim. Jadi tujuannya hanya itu gitu. Jadi dari pihak mana ini terjadi?
ya kita udah bisa menduga gitu, kalau tujuannya itu. Ya, jadi ini sesuatu apa namanya cara menakut-nakuti yang bermainnya kasar. Nah, itulah yang terjadi ini. Bagaimana dengan dari point of view Bapak sebagai orang yang lama berkarir di kepolisian, lalu Bapak juga pernah menduduki jabatan Kabar Eskrim itu, Pak? Apakah hal-hal seperti ini bisa dianggap melanggar aturan atau ada tidak istilah khusus untuk apa ya kegiatan seperti ini, Pak? Jadi pertama ya, kalau ini betul terjadi, ini jelas melanggar ya. Kalau betul hakim melakukan hal itu, ya hakimnya melanggar, kabar eskrimnya melanggar. Di samping melanggar juga nggak tahu diri gitu kan. Di samping nggak tahu diri ya berarti hakim dan kabar eskrim ini sama-sama apa ya, sama-sama bodohnya. Makanya ini suatu hal yang tidak mungkin. Hakim dia tahu statusnya bahwa dia independen, netral, tidak boleh dicampuri, dan tidak boleh membuka peluang untuk pihak lain mencampuri urusan-urusan persidangan. Pihak lain ini artinya pihak yang di luar daripada yang terlibat dalam persidangan. Jadi hakim berbicara di dalam persidangan, di dalam pembuktian itu ya, hakim, jaksa, apa namanya, saksi, saksi ahli, kemudian terdakwa, dan pengacara. Hanya itu aja yang ada di dalam persidangan. Dan itu dibicarakan dalam forum resmi. Setelah sidang dibuka, mereka berbicara dan bicaranya hanya menyangkut materi persidangan. Nah, membicarakan materi persidangan di luar sidang gitu, ngobrolkan itu di warung, terus diobrolkan kepada pihak lain, kepada tetangga, kepada teman, teman bermain. Lah itu sudah melanggar ya, melanggar kode etik dan melanggar aturan, nggak boleh itu. Dan saya yakin karena hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara Sambo CS ini, katanya pihak Mahkamah Agung adalah hakim-hakim yang baik, hakim-hakim yang sudah teruji, baik kepribadiannya, mentalnya, pengetahuannya, jam terbangnya. Jadi tidak mungkinlah hakim-hakim yang banyak omong lah di luar gitu. Jadi dan selama saya menjadi kabar eskrim, saya tidak pernah menemukan hakim yang seperti ini. Dan saya tidak pernah ditelepon atau dimintai pendapat baik oleh hakim yang menyidangkan perkara ataupun hakim-hakim lain mengenai perkara yang sudah disidik oleh Polri, sudah dilimpahkan ke kejaksaan, oleh kejaksaan dilimpahkan ke pengadilan untuk penentuan hukuman. Nggak pernah lah hakim itu mengajak berunding penyidik gitu. Pak, ini akan kami jatuhkan hukuman sekian. Bagaimana pendapat Bapak? Oh enggak, begitu sudah lepas gitu, nggak boleh Seperti dicampuri. tawar-menawar ya Pak ya? Ya nggak ada, rusaklah republik ini kalau sudah ada perkara, misalnya bisa tawar-menawar. Apalagi perkara besar yang menarik perhatian masyarakat seperti ini, kok hukumannya tawar-menawar, Pak. Gimana Pak kalau mau perlu hukuman mati nggak? Oh ya, seberang sana jawab hukuman mati. Tolong gitu ya. Nah, sangat menarik hal ini diisukan di luar bahwa hukuman mati itu, tuntutan hukuman mati atau penjatuhan hukuman mati adalah hasil tawar-menawar hakim ketua Pak Imam itu ya, Pak Wahyu itu, Wahyu Imam Santoso ya namanya, dengan kabar eskrim Pak Komjen Agus Adrianto. Ya kenapa dipilih dua nama ini? Ya satunya yang akan menentukan penjatuhan berat ringannya hukuman. Yang satu, kenapa diambil nama kabar eskrim? Kan ada isu selama ini beredar bahwa Pak Sambo itu seolah-olah mencokot apa ya, menarik kabar eskrim dalam putaran suatu perkara terkait dengan tambang ilegal. Kan disebut menerima setoran sekian dan sebagainya. Dan itu tertuang dalam surat Kadip Propam waktu dijabat Pak Sambo.
Dan itu mungkin ada kaitannya dengan karena Kabarisskrim lah yang memimpin penyidikan terhadap Sambo CS termasuk Putri Chandrawati, istrinya Pak Sambo. Ya mungkin ada kaitan dengan itu gitu. Nah, jadi demikianlah pusaran-pusaran ceritanya sehingga seolah-olah Pak siapa namanya Kabarisskrim, Pak Agus dendam sama Sambo. Karena dendam, maka dia minta hukumannya yang seberat-beratnya. Ya, ini ceritanya kan gitu dibuat. Nah, akibatnya apa? Kalau sudah dibuat seperti itu, seolah-olah kalau ada putusan hukuman mati, oh itu tidak murni dari hakim, oh itu hasil musyawarah, hasil perundingan, hasil petunjuk, kan dibuat kayak gitu, kayak ya seolah-olah. Jadi ini kan namanya teror gitu, menakut-nakuti supaya hakim tidak berani menjatuhkan hukuman yang berat. Nah begitulah. Ya, Bapak tadi ada menyebutkan teror. Jadi siapa yang diteror dan siapa yang menteror ini, Pak? Lalu apa sih siapa sih yang melakukan semuanya ini, Pak? Ya ini kalau kepastiannya kan ini paling gampang ya aparat kepolisian mengungkap ini. Yang diteror ya jelas hakim supaya hakim takut menjatuhkan hukuman berat. Nah persoalannya hakimnya mempan nggak diteror kayak gini. Kalau hakim yang sudah teruji, jam terbangnya tinggi, pengalamannya hebat, ilmu hukumnya bagus, ya nggak mempan teror seperti ini. Yang kedua, siapa sih yang meneror? Yang meneror ya yang punya kepentingan. Siapa yang punya kepentingan? Ya itulah orang-orang yang terkait dengan perkara ini punya kepentingan terhadap berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan. Saya tidak menentukan si A atau pihak si A atau pihak si B, tetapi yang punya kepentingan. Ya siapa yang punya kepentingan nggak akan jauh. Ya kalau hanya orang yang nggak punya kepentingan, misalnya orang kampung sana, kampung sini, atau dengan perkara ini ngapain gitu. Capek-capek mencari potongan-potongan video gitu, dibuat seperti itu. Kan diedit sana, edit sini ngapain. Jadi orang yang punya kepentingan terhadap perkara ini gitu. Baik, lalu sebaiknya apa nih Pak yang harus dilakukan atau jaksa dan majelis hakim ini harus mengambil sikap yang bagaimana Pak terhadap teror ini? Iya, untuk hakim yang profesional, yang sudah punya jam terbang tinggi, punya pengetahuan bagus, termasuk juga untuk jaksa penuntut yang katanya memang jaksa pilihan, yang sudah punya pengalaman, punya jam terbang yang bagus, jangan terpengaruh dengan hal ini. Jangan terpengaruh, tidak usah takut, mereka independen, mereka bebas menentukan hukuman sesuai dengan alat bukti yang ditemukan, yang terungkap di persidangan, yang membuat keyakinan mereka, sehingga jaksa penuntut tidak ragu untuk menjatuhkan tuntutan berapapun atau tuntutan apapun sesuai dengan keyakinan dan pembuktian yang mereka lakukan di depan persidangan. Demikian juga hakim yang juga punya pengalaman, punya pengetahuan, dan punya jam terbang yang tinggi, nggak usah takut menjatuhkan hukuman. Bahwa mereka independen. Silakanlah hakim-hakim, majelis hakimnya bermusyawarah hukuman apa yang pantas dijatuhkan. Apakah sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut, atau kurang dari itu, atau melebihi itu. Yang penting sesuai dengan alat bukti yang mereka temukan untuk mendapatkan keyakinan mereka. Sehingga hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang seadil-adilnya. Nah, seadil-adilnya berapa? Ya mereka lah yang paling tahu. Apakah seadil-adilnya itu sekian, sekian, atau hukuman mati, atau apa. Kita nggak mencampuri itu. Karena itu, kewenangan mereka, hak mereka, dan yang akan mempertanggungjawabkan itu di dunia dan di akhirat adalah hakim itu sendiri. Jadi jangan ragu lah. Ya. Terakhir nih Pak,
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial itu rencananya akan membentuk tim khusus, Pak, untuk menyelidiki isu ini. Komentar Bapak? Ya, memang tugas mereka ya. Mahkamah Agung selaku lembaga yang membawahi hakim seluruh Indonesia, ya dia mendapatkan informasi seperti itu, wajib dia menjaga netralitas hakim, wajib dia menjaga agar hakim-hakim di bawah naungan dia berjalan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak diganggu dan tidak terganggu. Kemudian kalau ada informasi seperti itu, wajib dia selidiki benar apa tidak bahwa hakim ini obral omongan di luar, bahwa hakim ini dalam akan menjatuhkan hukuman berkoordinasi dulu dengan pihak Kabaris-Krim. Ini patut diselidiki. Demikian juga KY. IKY tugasnya ya memang itu, menjaga agar hakim-hakim menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik yang berlaku, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi saya berharap ya, kita semua berharap agar KY maupun MA yang timnya dibentuk itu dalam melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran terhadap informasi itu, jangan mencampuri urusan persidangan. Artinya jangan juga mengganggu jalannya persidang dan jangan juga mengganggu netralitas hakim dan jangan juga menimbulkan ketakutan bagi hakim sehingga hakimnya tidak konsentrasi di dalam melakukan pemeriksaan pembuktian perkara ini. Ya silakan, bagaimana seninya mereka lah paling tahu. Diselidiki itu memang kewajiban, tetapi jangan sampai kegiatan menyelidiki baik oleh KY maupun oleh tim Mahkamah Agung mengganggu dan mencampuri materi sidang. Dan jangan sampai juga menimbulkan rasa ketakutan kepada hakim sehingga dia tidak bisa berbuat objektif lagi. Ya begitulah. Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasan dan waktunya hari ini. Kita sama-sama berharap bahwa tim yang akan dibentuk nanti bisa segera mengatasi masalah tersebut. Lalu majelis hakim dan jaksa juga bisa secara adil memberikan atau memutuskan vonis bagi terdakwa ya Pak ya. Ya. Terima kasih. Oh iya teman-teman, kami pernah menyampaikan juga bahwa channel Susno 2G ini menerima dan memberikan konsultasi bagi teman-teman yang memiliki masalah hukum yang dapat disampaikan kepada alamat dan nomor WhatsApp yang akan kami sampaikan nanti di akhir video ini. Segera saja sampaikan dan nanti Bapak Susno tentu akan berusaha untuk memberikan konsultasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.